wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah pada hari ini kita masih bisa menjalani berbagai macam kegiatan dari hiruk pikuk kegiatan kita. Salah satu di antaranya adalah menjalani aktivitas kuliah pada kelas Magister Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Tangerang, yang pada hari ini menjelaskan tentang landasan normatif dalam organisasi Muhammadiyah. Selawat ring salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa agama Islam dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Para mahasiswa yang saya banggakan, mohon maaf saya hari ini terlambat masuk karena ada kegiatan di kampus yang membuat saya tidak bisa on time ya. Jadi tadi mungkin sudah disampaikan pembahasan oleh pemakalah tentang landasan normatif dalam organisasi Muhammadiyah atau ideologi Muhammadiyah. Saya kira yang namanya organisasi ya pasti memiliki ideologi. Nah, ideologi Muhammadiyah ini tentunya dirumuskan dan dirancang untuk sebagai pegangan kepada para pengikutnya atau para jamaahnya dan anggotanya, simpatisannya, supaya memiliki pencapaian dan tujuan yang diinginkan. Dengan adanya ideologi tersebut, anggota dan simpatisan akan mudah memahami apa sih yang diinginkan dari organisasi yang kita ikut sertakan ini, dan pada akhirnya maksud dan tujuan serta dakwah dari Muhammadiyah ini bisa tersampaikan, bisa terwujud dan bisa diejawantahkan dalam bentuk aktivitas, dalam bentuk program-program yang nantinya disusun untuk menghidupkan dakwah Islam kepada masyarakat. Ya, apakah sudah dipresentasikan? Belum, Bapak, kita Belum. belum mulai, Bapak. Maaf. Alhamdulillah kalau kayak begitu, nanti bisa dilengkapi, bisa dibahas secara tuntas oleh Bapak siapa ini? Kelompok nomor 4, saya Muhammad Hasan Rifki Hasan ya? dan Bapak Eka Setia Putra, Pak. Oke, saya kira sudah tidak sabar beliau untuk menjelaskan ya, dengan seksama kita simak, akan dikupas tuntas oleh kelompok keempat ya ini ya, untuk menjelaskan tentang landasan normatif organisasi Muhammadiyah atau ideologi Muhammadiyah. Kepada Bapak Muhammad Hasan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua, Bapak Ibu seangkatan di program Pasca Sarjana Magister Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Tangerang. Bapak dosen, mohon izin untuk memulainya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Kepada Dr. Milana Abdillah Subarkah MA yang kami muliakan, Bapak, Ibu, teman-teman semua yang kami banggakan, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan Alhamdulillah. Salawat dan salam marilah kita haturkan ke junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 4, saya Muhammad Hasan Rifki dan Bapak Eka Setia Putra, mohon izin kepada Bapak dosen untuk menyampaikan materi yang menjadi tugas kami, yaitu kelompok 4, dengan penuh kekurangan dan keterbatasan pastinya. Mengingat belum genap 1 bulan kami mempelajari yang namanya mata kuliah AIKA atau Al-Islam dan Kemuhammadiyahan.
Hal ini merupakan hal yang baru bagi saya karena baru kali ini saya mempelajarinya tentang AIK atau Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Sebelum kami langsung ke materi, kami akan menyampaikan sedikit latar belakang mengenai landasan normatif dalam organisasi Muhammadiyah. Sudah kita ketahui semua, Indonesia adalah negara yang sangat besar. Kita patut berbangga diri menjadi warga negara Indonesia. Karena negara yang besar, kalau kita lihat dari segi geografis Indonesia, kalau kita bentang dari Aceh sampai Papua, itu ada yang membandingkan, yaitu sama seperti dari London atau United Kingdom sampai ke Teheran, Republik Iran. Begitu besarnya Indonesia. Pastinya dengan keadaan yang sebesar itu, di situ ada yang namanya kemajmukan atau keberagaman. Kalau kita lihat, Indonesia memiliki 16.684 pulau. Dari 16.000 sekian pulau tersebut memiliki 1.340 suku. Pastinya 1.340 suku tersebut memiliki bahasa yang berbeda-beda. Di situ terdapat 718 bahasa resmi, bahasa daerah yang dipakai. Nah, di sini data ini kami dapatkan dari Badan Pusat Statistik Republik Indonesia di akhir tahun 2020. Nah, dari keberagaman kemajmukan tersebut, pastinya didorong oleh jumlahnya populasi Indonesia. Di sini juga dijelaskan populasi Indonesia pada akhir 2020 mencapai 270,20 juta jiwa. Nah, dari situ, dari 270,20 juta jiwa, pastinya ada keberagaman tentang agama. Agama yang dianggap oleh negara kita ada 6 secara resmi, yaitu Al-Islam, ada agama Islam, ada agama Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Ada 6 agama. Nah, di sini Islam merupakan agama terbesar pemeluknya warga negara Indonesia yang memeluk agama Islam. Kalau dari data yang menjelaskan berapa persen penduduk Indonesia memeluk agama Islam, di situ dijelaskan 87,12%. 87,2% dari 270,20 juta jiwa. Nah, betapa banyaknya warga negara Indonesia yang memeluk agama Islam. Nah, dari sekian itu pastinya akan adanya keberagaman, kemajmukan itu akan selalu melekat. Nah, di situ terdapat banyak pemahaman dan pemikiran Islam yang ikut mewarnai keberagaman dan kemajmukan Indonesia. Di samping itu juga ada perserikatan atau gerakan dakwah yang ikut pula mewarnai keberagaman kehidupan beragama di Indonesia. Kalau kita lihat data organisasi yang resmi terdaftar oleh pemerintah yang secara legal diakui oleh pemerintah, semua ada 29 organisasi massa Republik Indonesia atau disebut Ormas Indonesia. Gerakannya beraneka ragam, itu organisasi Islam 29. Bagaimana agama-agama yang lain? Sebelum kita meluas pembahasannya, karena kita di sini kepada landasan normatif organisasi Indonesia, di situ dari 29 organisasi yang diakui oleh pemerintah, organisasi Islam, pasti namanya ada organisasi yang terbesar, yaitu diantaranya ada Nahdlatul Ulama atau NU, ada Muhammadiyah, ada Nahdlatul Wathon, ada Matlaul Anwar, ada FUI, ada HASMI, ada IKADI, ada DDII, ada LDI, dan seterusnya. Nah, di situ banyaklah organisasi. Kalau seperti kita ketahui semua, namanya organisasi pasti mempunyai AD dan ART, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. AD dan ART tersebut itu untuk melindungi organisasi tersebut apabila diterpa masalah seperti dualisme kepengurusan dalam organisasi, pasti akan merujuk ke AD/ART. Kita ambil contoh kejadian yang aktual, yaitu pada Partai Demokrat. Di situ ada dualisme kepengurusan. Bagaimana Kemenkumham untuk memutuskan siapa yang sah dan siapa yang ditolak, yaitu kembali kepada AD/ART. Nah, di sini kami mencoba untuk mengulas tentang Muhammadiyah. Di sini organisasi Muhammadiyah mempunyai keistimewaan tersendiri. Tidak hanya AD/ART yang dimiliki, tapi mempunyai ruh organisasi atau yang disebut ideologi Muhammadiyah atau landasan normatif dalam organisasi Muhammadiyah atau yang disebut
ideologi Muhammadiyah. Disitulah ruh organisasi yang perlu dipegang erat, perlu menjadi panduan atau petunjuk bagi warga Muhammadiyah secara khusus dan bagi umat Islam secara umum. Nah, tema landasan normatif dalam organisasi Muhammadiyah saya anggap sangat menarik. Jadi untuk lebih menarik lagi, karena ada pepatah yang mengatakan idza tamal amru bada naqsuhu. Apabila sesuatu itu sudah selesai, maka akan muncul kekurangan-kekurangannya, akan tampak kekurangan-kekurangannya. Alhamdulillah kami kelompok 4 sudah menyelesaikan makalah pada minggu pertama dan sekarang sudah menyelesaikan PPT-nya untuk presentasi. Nah, di sini pasti kalau sudah selesai pasti muncul kekurangannya. Nah, kami mohon untuk teman-teman semua untuk lebih menarik lagi dari tema ini, kekurangan-kekurangan tersebut kami mohon masukan dan saran. Apabila ada pertanyaan nanti silakan bertanya, ya jangan susah-susah ya Pak ya. Ya, untuk lebih menarik lagi, untuk materi ini akan disampaikan teman kita, guru kita, Bapak Eka Setiaputra. Waktu dan sempat kami persilahkan. Itu Pak, diklik di ideologi Muhammadiyah. Di full screen juga Pak Hasan Rizky, mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah ma ba'du. Alhamdulillah, di sini telah masuk ke dalam ideologi Muhammadiyah, di mana Muhammadiyah itu didirikan oleh seorang ulama yang berwawasan cerdas, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Secara resmi didirikan pada tahun 8 Zulhijjah 1330 Hijriah atau 18 November 1912 Masehi di Yogyakarta. Gerakan Muhammadiyah adalah menyuruh kepada amar ma'ruf nahi munkar, mengajak kepada kebaikan dan menghalangi daripada kemungkaran. Maksudnya mengajak kepada kebaikan yaitu dengan cara yang baik gitu. Dan menghalangi daripada kemungkaran dengan cara yang baik pula. Tidaklah organisasi Muhammadiyah ini menghalangi daripada perbuatan yang buruk itu dengan cara yang buruk, tapi dengan cara yang baik pula. Berusaha, dan organisasi ini berusaha mengembalikan umat Islam kepada ajaran Al-Quran dan Al-Hadis. Muhammadiyah sebagai salah satu ormas Islam terbesar di Indonesia memiliki posisi dan cukup peranan strategis baik sebelum Indonesia merdeka maupun setelah kemerdekaan hingga saat ini. Jadi Muhammadiyah ini merupakan organisasi sebelum dan sesudah kemerdekaan sampai saat ini. Dan mudah-mudahan hingga yaumul akhir gitu ya. Sampai anak-anak cucu kita bisa merasakan daripada manfaat daripada organisasi Muhammadiyah ini. Dan Muhammadiyah bukan saja dikenal sebagai gerakan dakwah semata, namun dikenal juga sebagai gerakan tajdid atau pembaharu dan gerakan kebangsaan nasionalis. Muhammadiyah dalam kancah nasional memberikan kontribusi yang sangat signifikan terutama dalam bidang pendidikan. Emang di dalam bidang pendidikan ini Muhammadiyah yang memberikan peran paling tertinggi terutama di dalam agama Islam. Seandainya tidak ada peran dari Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk memperjuangkan daripada pendidikan agama Islam, mungkin sampai saat ini pendidikan agama Islam tidak ada di sekolah-sekolah formal. Dan Muhammadiyah memiliki landasan normatif atau yang disebut dengan ideologi Muhammadiyah. Nah, di sini yang akan kita bahas bersama-sama. Landasan normatif tersebut terdiri atas mukaddimah, anggaran dasar, kepribadian, matan keyakinan, cita-cita hidup, dan pedoman hidup Islami Muhammadiyah. Next, Pak. Nah, Muhammadiyah memiliki ideologi, yaitu sistem keyakinan, cita-cita, perjuangan Muhammadiyah untuk mengimplementasikan untuk memperbuatkan gitu di dalam kehidupan sehari-hari dengan ajaran Islam itu melalui gerakan sosial keagamaan. Jadi melalui
muamalah Muhammadiyah ini mempertegas itu dalam untuk mengikuti ajaran agama Islam gitu. Dan Muhammadiyah ini memiliki anggaran yang bisa disebut dengan MADM, Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah ini mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk pengabdian manusia kepada Allah, amal dan perjuangan setiap muslim. Jadi tujuan manusia kalau ingin memiliki tujuan dan pedoman hidup itu harus kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah gitu. Next. Nah, adapun MADM itu ada 7 pokok pemikiran dan ini merupakan rumusan konsepsi dari Al-Quran dan hadis. Yang pertama, manusia itu harus berdasar tauhid, ya, berdasarkan akan tauhid Allah, di mana di ideologi kebangsaan Indonesia ini Pancasila yang pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Berarti negara Indonesia ini telah menanamkan tauhid di dalam mendirikan ideologinya, yaitu dalam Pancasila di Indonesia itu ketuhanan yang Maha Esa itu merupakan merupakan sebuah untuk memperkenalkan manusia kepada Robnya gitu ya. Dan yang kedua, di dalam Muqaddimah ini anggaran dasar Muhammadiyah ini, yang kedua itu bermasyarakat, merupakan sunatullah gitu. Ya, di mana manusia ini adalah hidupnya sosial, nggak sendiri-sendiri. Misalkan kita membuat organisasi gitu. Buat organisasi itu sendiri enggak. Maksudnya di dalam organisasi itu bisa memberikan manfaat, kemaslahatan, keberkahan untuk orang banyak gitu. Maksudnya apa? Dengan perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk memperjuangkan di sekolah formalnya gitu ya, di sekolah formal dengan adanya agama Islam itu memberikan efek yang sangat luas untuk kita semuanya. Ya, di mana pada saat ini anak-anak kita itu bisa mempelajari agama Islam walaupun tidak di sekolah pesantren gitu, walaupun di sekolah formal itu udah ada pelajaran agama Islam. Dan yang ketiga, hanya hukum Allah, tata kehidupan sosial dapat berjalan dan berkembang secara positif. Dan alhamdulillah di negara Indonesia ini sudah ada yang namanya Bajis gitu ya. Badan zakat ya, Basnas gitu ya, Basnas, Badan Zakat Nasional gitu ya. Terus juga ada dan lain-lain gitu. Jadi di Indonesia ini sudah cukup mengikuti daripada sosial perkembangan secara positif gitu ya. Terus yang keempat, Islam sebagai sumber hukum tertinggi gitu. Jadi sebelum kita memakai hukum logika gitu, kita memakai hukum yang namanya hukum Islam gitu. Misalkan di dalam hal warosa gitu ya, di mana kita kalau misalkan mengikuti biasa aja tuh harus dibagi rata perempuan dan laki-laki, tapi di dalam Islam itu udah ada tuntunannya, dan itu pun udah ada kalau misalkan kita mengurusi hak waris kayak gitu, itu udah ada itu di kementeriannya gitu ya, di Kementerian Agamanya di situ udah ada gitu. Terus ittiba'ur rasul, dan harus mengikuti daripada ajaran-ajaran yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, walaupun kita sebagai manusia yang banyak khilaf, paling enggak kita mengikuti daripada ajaran-ajaran yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus organisasi merupakan alat realisasi ajaran Islam dalam kehidupan sosial yang tadi saya jelaskan di awal, di mana organisasi Muhammadiyah ini merupakan alat. Jadi Muhammadiyah ini bukan agama gitu, tapi Muhammadiyah ini alat
Alat untuk apa? Alat untuk mendakwahkan dakwah Islamiyah gitu ya. Dakwahnya ajaran Islam, dakwahnya ajaran-ajaran Islam gitu di dalam kehidupan sosial gitu. Jadi yang Muhammadiyah ini merupakan ini tempatnya gitu. Misalkan kita pengen dakwah gitu, nggak ada tempat. Di sini Muhammadiyah menyediakan tempat gitu ya. Terus yang terakhir, tujuan dan cita-cita hidup Muhammadiyah adalah terwujudnya masyarakat utama adil dan makmur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semua tercantum di dalam Pancasila. Berarti anggaran ideologi Muhammadiyah dan ideologi Indonesia itu sama gitu ya. Di mana menjunjung tinggi daripada keadilan dan kemakmuran, dan itu pun harus diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, Pak. Nah, ini Matan. Maaf Pak Eka ya, punten saya potong. Mengingat waktu, sampaikan poin-poinnya aja ya, biar nanti kita lebih banyak berdiskusinya ya. Oh iya Pak. Punten Terima kasih, ya. Pak. Iya Pak Dokter, terima kasih. Matan dan cita-cita hidup Muhammadiyah gitu di dalam sidang Tanwir tahun 1969 di Ponorogo. Yang pertama, gerakan Islam dan dakwah Muhammadiyah ini berdasarkan amar ma'ruf dan nahi munkar, berakidah Islam dan bersumber di dalam pada Al-Quran dan As-Sunnah. Terus yang kedua, agama Allah yang diwahyukan kepada Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai hidayah terbesar yang diberikan oleh Allah kepada umat manusia sepanjang hayat, hingga menjamin di dalam kesejahteraan hidup material, spiritual, duniawi, dan ukhrawi. Di dalam Muhammadiyah ini mengamalkan yang pertama Al-Quran dan As-Sunnah. Dan di dalam Muhammadiyah ini mengajarkan terlaksananya ajaran-ajaran di bidang akidah, akhlak, ibadah, dan muamalahnya. Muhammadiyah mengajak seluruh lapisan bangsa Indonesia memegang teguh Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, agar apa? Agar Indonesia dijadikan sebagai negara baldatun thayyibatun warabun ghafur. Next, Pak. Nah, ini kepribadian dan pedoman warga Islami Muhammadiyah. Ini kepribadiannya itu ada dasar amal usaha Muhammadiyah, ada pedoman amal usaha, ada perjuangan Muhammadiyah, dan ada sifat-sifat dari Muhammadiyah. Dan pedoman hidup Islami Muhammadiyah itu mengandung hal-hal yang pokok dan prinsip, dan juga bersifat pengayaan, bersifat aktual, bersifat keteladanan, bersifat taisir, bersifat rabbani, dan bersifat ideal. Next, Pak. Sudah selesai, Pak. Ya, alhamdulillah. Ya, mungkin hanya sekian yang bisa disampaikan oleh pemakalah. Mudah-mudahan ada penambahan apabila ada yang kurang, dan mudah-mudahan ada pertanyaan dan bisa ditambahkan oleh rekan-rekan dan nanti ditambahkan oleh Pak Dokter. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Eka sudah menyampaikan materinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruh organisasi atau ideologi Muhammadiyah. Silakan waktu kita buka buat diskusi. Mungkin kalau ada masukan, saran, dan pertanyaan, kita mulai dari sekarang. Pak Hasan, izin bertanya. Ya, silakan. Sebelum bertanya, sebelum ada pertanyaan, punten ya. Sebelum ada pertanyaan luar biasa tadi sudah dijelaskan. Tahu Pak Eka latar belakangnya dari Muhammadiyah apa di luar Muhammadiyah? Pak Eka dan Pak Muhammad Hasan. Di luar Muhammadiyah, Pak. Ini baru Ya. Kami bukan kader Muhammadiyah, Pak, tapi pengen mempelajari Muhammadiyah, tapi Pak. pernah belajar atau aktif di organisasi mana saat ini? Apa punya pengalaman di luar di organisasi Islam keaktifannya? Kalau organisasi silakan Pak Eka, silakan. Iya, saya sering dipanggil dakwah, kadang masuk ke mana aja, Pak, gitu. Oke. Jadi kita tahu dalam besar di mana itu latar belakang pendidikannya besar di mana?
Saya dari Jakarta, Pak. Pondok Pesantren Jakarta. Itu NU, Pak. NU. Tapi Oke. saya apa Oke. namanya orang tua saya dari Cepu itu Muhammadiyah gitu. Oke. Kalau Pak Muhammad Hasan? Saya tidak pernah berkiprah di organisasi Islam, Pak. Cuman Ya. waktu masih sekolah dulu masuk dalam organisasi Persatuan Pelajar Indonesia, Pak, yang untuk di luar negeri, Pak. Oke, baik. Jadi luar biasa ini penjelasan yang disampaikan sudah seperti besar di Muhammadiyah gitu ya. Jadi segala sesuatunya memahami kiprah dan perjuangan Muhammadiyah ya, baik mulai dari isi dari landasan ideologi sampai kepada implementasi pengejawantahan ideologi Muhammadiyah kepada masyarakat. Ya, jadi luar biasa. Jadi bukan berarti walaupun teman-teman tadi Pak Eka misalkan belajar sempat di Pondok NU misalkan, tapi keluarga juga ada yang Muhammadiyah. Sebetulnya itu keuntungan yang luar biasa ya, kalau bisa aktif di dua-duanya gitu. Bukan berarti kita ingin mendua dan lain sebagainya, tapi di masyarakat mau nggak mau kita akan berhadapan dengan yang namanya perbedaan ideologi. Namun dari penjelasan yang sudah disampaikan, harapan saya adalah ketika teman-teman mampu berdiri, ya mampu menyampaikan dakwah, apakah di Muhammadiyah, apakah di NU, silakan apapun organisasinya, yang penting jangan pernah ada sentimen terhadap kedua organisasi tersebut. Ya jadilah sebagai penengah, ya sebagai penyampaian sesuai proporsionalnya. Ya menyampaikan yang baik-baik tentang ormas Islam yang ada di Indonesia. Sehingga tidak ada perpecahan antara satu golongan, satu ormas dengan ormas yang lain. Sehingga menjadi perekat umat. Ya di mana banyak berkembangnya berbagai macam aliran-aliran atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang ingin memecah belah umat Islam, ya tetapi kita sebagai intelektual bisa menjadi perekat. Ini harapannya. Sehingga kalau bisa masuk NU, oke, Muhammadiyah, oke, itu lebih bagus. Saya ingin mencontohkan seperti Pak Profesor Din Samsudin. Beliau ini ternyata dulu pernah aktif di IPNU. Ya, pernah diaktif di IPNU, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Bahkan masuk pimpinan pusat. Tetapi luar biasa. Beliau malah berkembang besar dan bahkan menjadi ketua pimpinan pusat ya di Muhammadiyah. Tidak berhenti sampai di Din Samsudin, tetapi Profesor Abdul Mukti juga begitu. Dia besar di NU, tapi pada akhirnya dia membesarkan Muhammadiyah. Ini luar biasa. Jadi kalau bisa hadir di dua organisasi besar di Indonesia itu, ya paling tidak teman-teman bisa menjelaskan, bisa memberikan edukasi kepada para masyarakat, ya menyampaikan nilai-nilai Islam yang berdasarkan dan bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, dan pada akhirnya bisa menghadirkan masyarakat Islam yang sebenarnya. Monggo silakan jika ada yang ingin berdiskusi pada para mahasiswa tentang landasan ideologi Muhammadiyah di ya, terutama dua pernanya dulu dah biar lebih simpel ya. Silakan. Ya, Monggo Pak Muhammad Hasan dipandu ya. Baik Pak dosen. Silakan untuk teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu untuk dua penanya pertama. Baik, Pak Hasan, boleh saya nanya? Silakan. Maaf Pak, nama soalnya nggak muncul fotonya. Oh Pak Legi ya, silakan Pak Legi. Kalau wajahnya nggak muncul Pak ya? Terbatas di layar saya Pak. Iya, siap. Ya, silakan Pak Saya Legi. melihat slide yang pertama Pak, tadi penjelasan Muhammadiyah tuh mengajak kembali pada Quran dan hadis.
dan Muhammadiyah itu bisa bicarakan bisa dikategorikan suatu perserikatan. Nah, saya dari sisi Al-Qur'annya, Pak, apakah ada contoh atau isi surat yang mengajak umat manusia untuk berserikat dan berorganisasi? Surat apa dan ayat apa, itu aja sih, Pak. Baik, terima kasih Pak Legi. Untuk pertanyaan kedua silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Pradika, Kunto Aji, silakan Pak. Iya. Ya. Baik. Assalamualaikum Pak Ustadz Rifki ya, pemakalah. Iya Pak, silakan Pak. Iya, Waalaikumsalam. yang mau saya tanyakan, apakah apakah ideologi Muhammadiyah itu dapat disandarkan dengan ulama klasik Ibnu Taimiyah? Karena yang saya ketahui itu Muhammadiyah kan kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah ya. Nah, seperti Salafiyah ya, Salaf ya, yang dimana Muhammad Abdul Wahab itu juga mengklaim bahwa kembali kepada kemurnian akidah. Namun dia bertonggak kepada ulama sekaliber Ibnu Taimiyah. Yang mau saya tanyakan, apakah ideologi Muhammadiyah ini juga bersandarkan kepada Ibnu Taimiyah gitu? Itu saja dari saya, Satris Rifki. Ya, terima kasih Pak Pradika. Di sini ada dua pertanyaan, yaitu pertama dari Pak Legi yang menanyakan perserikatan atau pembuatan organisasi apakah ada, karena perserikatan Muhammadiyah di situ berdasarkan ideologi yaitu tidak jauh dari Al-Quran dan Al-Sunnah, selalu berpegang teguh. Di situ apakah ada ayat atau surat yang menjelaskan tentang itu? Satu pertanyaannya. Yang kedua, pertanyaan dari Pak Pradika Kunto Aji yang menanyakan apakah ideologi Muhammadiyah dapat disandarkan kepada ulama klasik, sebut saja Ibnu Taimiyah. Karena kalau kita lihat dari tadi dijelaskan yaitu mengenai Salafi atau Abdul Wahab, yaitu yang menganut faham Wahabi yaitu di Arab Saudi saat ini, dia juga bersandar kepada Ibnu Taimiyah. Mungkin Pak Eka bisa menjawab dulu, silahkan Pak. Ya, untuk Pak Legi. Mungkin ada di dalam surat Al-Hujurat ayat 13 ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wal untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu in akramakum indallahi atqakum innallaha alimul khabir. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Di situ kan kita udah bisa mereferensikan di mana tentang perorganisasian, berarti itu kita tuh udah ada berkelompok-kelompok di situ. Allah tuh udah mengetahuinya. Di situ pun Allah menjelaskan di dalam firman-Nya, sungguhnya yang paling mulia di antara kamu ialah di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Maka dari itu Muhammadiyah ini di dalam ideologinya kan kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau menurut saya udah cocok banget itu Muhammadiyah gitu ya. Ideologi kembali ke dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Mungkin itu di dalam Al-Hujurat ayat 13. Mungkin kalau di dalam Ibnu Taimiyah ya. Saya kurang memahami di dalam
Dan tapi di dalam pembaruan tajdid Muhammadiyah ini, di dalam mengikuti dari As-Sunnah dan Al-Quran gitu, Muhammadiyah ini terbilangnya adalah organisasi yang modern, bukan sama seperti organisasi Nahdlatul Ulama misalkan gitu, di mana dulu Nahdlatul Ulama itu hanya pesantren saja gitu, di mana Kiai Haji Ahmad Dahlan menyediakan daripada organisasi ini di dalam memodernkan pelajaran-pelajaran agama Islam, namun tetap mengikuti di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau pemikiran Ibnu Taimiyah saya kurang begitu mempelajari. Mungkin itu aja. Pak Hasan mungkin bisa ditambahkan. Terima kasih. Sedikit tambahan buat pertanyaan pertama, yaitu dari Pak Alegi mengenai ayat yang menjelaskan tentang organisasi pembuatan perserikatan. Di situ ada juga ayat yang lebih tepat mungkin pada surat Al-Imran ayat 104. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wal takum minkum ummati yad'una ilal khair. Nah, jadi di situ disebutkan, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru tentang ilal khair, tentang kebaikan. Nah, segolongan orang menyeru tentang kebaikan. Golongan pastinya berbentuk diakomodir dalam sebuah organisasi. Menyeru tentang kebaikan untuk apa? Di situ waya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Untuk menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Ayat ini mungkin yang paling tepat untuk dasar pembuatan organisasi. Nah, di situ pasti ada juga ayat yang menambah, yaitu kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Nah, istilahnya kamu umat Islam adalah umat yang terbaik dilahirkan. Nah, di situ dari namanya Islam pasti akan banyak kemajmukan atau keberagaman, muncullah organisasi namanya organisasi Muhammadiyah yang tidak lain adalah yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Nah, itu ayatnya. Yang untuk pertanyaan kedua dari Pak Pradika, ideologi Muhammadiyah dapat disandarkan dengan ulama klasik Ibnu Taimiyah apa tidak? Maksud saya di sini kembali menanyakan kepada Pak Pradika, contoh seperti apa yang pendapat atau yang dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah. Kalau memang bisa dikemukakan di situ dan seperti yang ada di dalam ideologi Muhammadiyah, berarti bisa jadi Muhammadiyah juga bersandar kepada salah satunya, yaitu Imam Ibnu Taimiyah selain kepada Muhammad Abduh. Ya, mungkin Pak Pradika bisa mencontohkan pernyataan atau pendapat dari Ibnu Taimiyah sendiri. Iya, yang sedikit saya ketahui ya, Ibnu Taimiyah ini kan termasuk ulama salaf ya, yang dimana cukup hati-hati dalam menggunakan hadis-hadis mutawatir ya, salah satunya gitu kan. Kalau untuk lebih secara mendalam saya juga kurang tahu ya gitu. Karena masing-masing kan mengklaim kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau ditanya semua organisasi apapun bentuknya, pasti kayak Nahdlatul Ulama, seperti yang Al-Irsyad atau organisasi-organisasi yang ada di Indonesia maupun yang di luar, kayak Ikhwanul Muslimin, HTI, semuanya akan mengklaim kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah gitu kan. Makanya saya belum paham ya tentang kemuhammadiaan ya. Makanya saya ingin mempelajari lebih jauh gitu. Apalagi tentang mata kuliah kemuhammadiyaan ini kan sangat penting bagi saya yang awam gitu. Jadi seperti itu ya, Ustadz Rizky ya, Ustadz Rizky ya. Ya, sedikit menambahkan. Ya, silakan Pak dosen. Ya, jadi berkaitan masalah Ibnu Taimiyah, memang betul bahwa Muhammadiyah ini terinspirasi ya dari pemikiran dari Ibnu Taimiyah. Tapi lagi-lagi itu pada masa-masa awal ketika Kiai Ahmad Dahlan itu dalam menyampaikan dakwah kepada masyarakat Yogyakarta. Seiring berjalannya waktu, ini makin lebih mandiri lagi. Perserikatan Muhammadiyah mengimplementasikan ayat dan hadis dalam
dalam apa namanya sebuah ideologi ini makin apa namanya makin kritis ya. Tidak, kalau dulu mungkin ya jadi lebih frontal sifatnya ya, lebih frontal ketika ada yang memberikan sesajen kepada tempat-tempat yang dianggap keramat itu langsung diambil, langsung dibagikan kepada fakir miskin. Tetapi cara-cara seperti itu tidak lagi terlihat di hadapan atau dalam dakwah Muhammadiyah. Muhammadiyah memang benar mengajak kepada seluruh elemen masyarakat untuk kembali lagi kepada ajaran Al-Quran dan Sunnah. Karena memang semangat pembaharuan itu adalah ketika para masyarakat atau tokoh ulama itu mengajak seluruhnya itu kembali kepada nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah. Kenapa diajak untuk kembali lagi kepada Al-Quran dan Sunnah? Karena kemunduran umat Islam itu banyak para pemimpin, para tokoh, para masyarakat itu meninggalkan spirit terhadap Al-Quran dan Sunnah. Sekiran saja ketika itu, bukan kepada cara-cara yang seperti dilakukan orang-orang Salafi pada umumnya ya. Pada umumnya. Nah, dan berbeda antara kelompok-kelompok salaf dengan Muhammadiyah. Ya, Muhammadiyah lebih kepada action ya dakwahnya melalui apa namanya? Melembagakan amal usaha ya, bikin rumah sakit, kemudian bikin sekolah, bikin apa tempat-tempat ibadah dan seterusnya. Ya, sementara teman-teman Salafi itu kan kita bisa melihat ya tentu ada sedikit perbedaan lah ya. Nah, hanya semangatnya doang, semangatnya aja kembali kepada rujuk ila Quran wa sunnah itu. Kira-kira seperti itu. Yang lain saya harap kepada teman-teman yang belum pernah berkomentar atau bertanya, saya sangat prioritaskan gitu ya. Untuk aktif juga jangan itu. Ya silakan Pak. Jadi maaf ya Pak Dokter, apakah benar ya tadi ya yang hanya di awal ya bersandar kepada Ibnu Taimiyah ya? Iya. Ya. Mohon izin berkomentar jika terima kasih Pak dosen. Jadi kesimpulannya untuk pertanyaan Pradika tadi mengenai pemikiran Ibnu Taimiyah, Muhammadiyah bisa dikatakan mengikuti pemikiran Ibnu Taimiyah pada awal-awal mulai berdirinya dan karena perkembangan permasalahan yang sangat mungkin yang sangat kompleks di situ terjadi perkembangan pemikiran tersebut juga. Nah, jadi kalau mengenai tadi sekedar tambahan untuk Pak tadi mengenai kembali ke Al-Quran was Sunnah, semua mengeklaim karena ini sudah diisyaratkan oleh Rasulullah SAW. Di situ dikatakan bahwa nanti umat Islam itu akan terpecah menjadi 72 golongan. Cuma satu yang bisa beruntung yaitu masuk surga, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi itu siapa? Itu menjadi rahasia. Nggak ada yang tahu Ahlus Sunnah wal Jamaah itu siapa. Dan semua mengeklaim Ahlus Sunnah wal Jamaah yang selalu berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi perbedaan ini kalau kita menyikapinya secara positif, al-khilaf rahmat lil ummah. Jadi perbedaan adalah rahmat buat kerahmatan buat kita semua, bisa kita berpegang kepada siapa asal kita tidak disebut seperti poin yang kelima pada MAD, yaitu ittiba bir rasul. Jadi al-ittiba itu perlu dipegang, tidak hanya taklid. Ya, seperti itu. Silakan Pak Anuraga untuk pertanyaan selanjutnya, Pak. Iya, ini mau ikut urun rembuk aja ini sedikit. Barusan saya sempat cek-cek lagi ya dari literatur. Jadi tadi disampaikan bahwa rujukan teman-teman kita yang Salafi itu banyaknya Ibnu Taimiyah, terus juga muridnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Nah, beliau-beliau itu hidup pada masa yang beriringan ya. Jadi Ibnu Taimiyah dulu tahun 1250-an sampai 1300 sekian. Kemudian dilanjutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Nah, ini apakah mereka ulama salaf? Nah, kan itu salafi ya. Jadi kalau yang didefinisikan ulama salaf itu dari literatur itu ulama-ulama terdahulu yang hitungannya itu sampai 300 tahun Hijriah. Nah, ini artinya meliputi para sahabat, kemudian tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in.
gitu. Nah, sementara Ibnu Taimiyah itu sebetulnya di luar rentang waktu itu, masih lebih ke belakang sedikit. Ya, 1350-400 tahun setelah hijrah gitu. Nah, jadi cuman di sini yang digarisbawahi latar belakang yang mirip antara Ibnu Taimiyah kemudian Muhammad bin Abdul Wahab tadi. Sementara Muhammad bin Abdul Wahab itu tahun 1700. Jadi Muhammad bin Abdul Wahab tuh pun terinspirasi gitu dari Ibnu Taimiyah. Nah, juga Kiai Haji Ahmad Dahlan yang tahun 1800 sekian sampai 1900-an. Nah, itu sama-sama terinspirasi karena motif atau yang yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah adalah pemurnian akidah. Jadi dari TBC itu tahayul, bid'ah, khurafat dan sebagainya. Jadi sama-sama main message-nya di situ sehingga disandarkan ke sana sama-sama. Jadi sama-sama terinspirasi. Tentunya Kiai Haji Ahmad Dahlan mengambil juga ulama-ulama setelahnya, termasuk yang tokoh-tokoh pembaharu yang lebih terkini, misalnya Jamaluddin Afghani, kemudian juga Rashid Ridho, ya. Nah itu dari Mesir. Jadi saya pikir Muhammadiyah sudah lebih diperkaya lagi, makanya corak dakwahnya itu tidak ansih pada akidah, tapi sudah termasuk muamalah sampai jadi perserikatan yang terbesar sekarang ini. Itu mungkin sedikit urun rembuk yang saya baca-baca. Ya, terima kasih Pak Anuraga. Tadi disebutkan oleh Pak Anuraga benar kalau kita kembali ke bahasa, namanya salaf atau yang disebut ulama salaf atau ulama terdahulu itu emang pada kurun 300-an tahun. Takbir. Masa Hijriah. Nah, sedangkan Ibnu Taimiyah itu sendiri lahir pada tahun 1263 atau 661 Hijriah. Sebenarnya kalau kalau kita kotak-kotakan lagi, Ibnu Taimiyah termasuk ulama atau namanya Madzhabul Khalaf atau yang datang terakhir setelah ulama salaf yaitu masa tabi'in. Nah, ya, terima kasih. Mungkin sekarang kita kasih kesempatan buat yang perempuan untuk bertanya. Atau yang laki-laki sudah cukup lah, sudah terwakili. Silakan yang perempuan. Saya nggak nanya lah, udah tutup. Pak Ripin mau nanya itu Pak. Udah tutup. Lanjut. Yang perempuan kasihan belum ada suaranya. Silakan untuk biar semuanya terdengar suaranya, terutama yang mohon maaf yang sudah dari sejak S1 mungkin belajar tentang AIKA, jadi mungkin ada yang perlu dimasukkan saran ke sini, silakan. Terima kasih, Pak. Hai Kiai Mardian jorokin. Atau Pak Eka mau menambahkan tadi? Jadi gini ya. Baik. Ya, teman-teman ini harus bisa memanfaatkan forum demi forum supaya lebih hidup ya suasana diskusinya. Ini juga sebagai ajang buat melatih teman-teman untuk bisa berargumentasi dalam menyampaikan sebuah gagasan, pemikiran, dan pada akhirnya nanti ini menjadi sebuah kebiasaan. Jangan sampai setiap forum kita pasif gitu ya. Jangan sampai 4L istilahnya, lu lagi gitu kan, sampai bosen lah atau apa gitu. Jadi ini memberikan kesempatan yang lain, karena kan ini master ya, yang namanya master ini kan harus lebih mendalam gitu, pemikirannya lebih kuat, referensi dan sehingga berdampak pada setiap gagasan dan pemikiran bahkan argumentasi. Silakan bagi yang awal mula perkuliahan sampai sekarang yang belum pernah bertanya, yang belum pernah menambahkan, ya, diprioritaskan lah ya. Tapi kalau nggak ada, ya mau nggak mau, silakan aja siapa aja yang mau bertanya, silakan. Kita kasih kesempatan buat yang perempuan dulu, Pak. Soalnya belum pernah mendengarkan pertanyaan atau masukan dari kaum hawa ini. Boleh tuh, boleh. Atau Pak Eka mau nunjuk siapa yang mau bertanya, silakan Pak. Siapa aja, Bu Fajri biasanya atau Bu Firly yang belum pernah Pak. Bu Yanti.
Zahra, Yanti. Ini biasanya. Mufti Zahra, Bu Nur Hayati. Ya, bagaimana untuk para ibu-ibu, para mbak-mbak, silakan. Mungkin ada yang bertanya sebelum Pak Arifin bertanya ini. Ya udah Pak, dipaksa nih Pak ya. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak tadi dijelaskan ideologi Muhammadiyah ya Pak ya. Kalau ideologi Muhammadiyah disandingkan dengan ideologi bangsa Indonesia Pancasila gitu, kira-kira bertentangan atau tidak Pak? Gitu aja Pak, saya tanya itu aja Pak. Makasih. Assalamualaikum. Mantap. Salam. Pertanyaan Salam. dari Ibu Ternyata mantap pertanyaannya tuh. Ibu Yanti, ibu kita semua, yaitu menanyakan ideologi Muhammadiyah apabila disandingkan dengan ideologi negara kita yaitu Pancasila, apakah di situ bertentangan atau beriringan? Silakan Pak Eka untuk dijawab, Pak. Masya Allah, Ibu. Ini kayaknya Pancasilais banget nih. Ya, itu kan di dalam ideologi Muhammadiyah yang pertama itu berdasarkan tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Pancasila yang pertama kan itu ketuhanan yang Maha Esa. Itu udah cocok banget dah. Terus yang kedua kan ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Di situ di ideologi Muhammadiyah itu ada yang namanya kita harus bersikap adil. Tujuan dari Muhammadiyah itu bersikap adil kepada siapa aja, tidak pilih kasih, kepada seluruh umat manusia gitu, maupun di dalam agama Islam maupun di agama yang lain, karena yang namanya bermuamalah itu bukan hanya beragama Islam doang. Terus di situ yang ketiga adalah persatuan Indonesia gitu, di mana di dalam ideologi ideologi Muhammadiyah ini memberikan persatuan gitu kepada segenap bangsa Indonesia. Dalam apa? Saya di dalam aspek pendidikannya gitu ya. Di dalam aspek pendidikannya kalau menurut saya ideologi Muhammadiyah ini semuanya merata gitu. Jadinya semuanya merata di dalam pendidikan formal maupun yang non formal gitu. Jadi semuanya merata gitu. Yang tadinya Kiai Haji Ahmad Dahlan menjadi guru gitu ya di mana, di organisasi Budi Utomo ya, itu yang menjadi murid hanya orang-orang bangsawan saja. Tapi dengan adanya berdirinya organisasi Muhammadiyah, sekarang yang orang besar dan yang orang biasa saja itu bisa belajar, itu merupakan persatuan, semuanya merata. Terus yang keempat itu adalah kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan permusyawaratan badan perwakilan. Jadi semua keputusan yang dilakukan oleh Muhammadiyah gitu, apapun itu pasti dilakukan dengan cara bermusyawarah gitu, tidak independen, tidak sendiri gitu, mentang-mentang dia pemimpinnya dia memutuskan sesuatunya sendiri, enggak, tapi dilakukan dengan cara bermusyawarah. Dan yang terakhir, Pancasila yang terakhir itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nih di sini di dalam yang keenam ini anggaran dasar Muhammadiyah ini merupakan realisasi ajaran Islam dalam kehidupan sosial, itu untuk bersosial dengan baik kepada siapapun ya, seperti kita di sekarang di sekolah di Universitas Muhammadiyah kan tidak hanya prodi agama Islam aja, tapi ada prodi yang lain, dan itu pun yang mahasiswanya bukan hanya agama Islam tapi non Islam juga menjadi mahasiswa. Jadi menunjukkan dari anggaran Muhammadiyah itu merupakan persis seperti ideologi Pancasila bangsa Indonesia ini. Sekian dah. Pak Hasan ditambahkan. Ya, terima kasih Pak Eka, mungkin sangat jelas. Jadi kesimpulannya jawaban dari pertanyaan Ibu Yanti, ideologi Muhammadiyah itu seiring dan sejalan dengan ideologi negara kita yaitu Pancasila. Nah, kalau kita lihat dari sila kelima kan ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di situ sesuai dengan tujuan yang ada di MADM yang terakhir.
Tujuannya cita hidup manusia terwujudnya masyarakat utama adil dan makmur. Dari yang pertama juga sama, hidup manusia harus berdasarkan tauhid Allah Subhanahu wa taala, ketuhanan yang Maha Esa. Sebenarnya kalau kita lihat ideologi Pancasila, kalau kita bahas secara luas lagi, itu juga merupakan rumusan yang ada di dalam Al-Qur'an. Tidak sembarangan para ulama-ulama terdahulu merumuskan ideologi negara kita sendiri. Ya, gimana Ibu Yanti, mungkin ada pertanyaan lain mengenai jawaban dari Cukup pemakalah? Pak, jelas sekali Pak. Udah terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Untuk Tambahan satu dikit, lagi, Pak Hasan, boleh? silakan Pak, silakan. Bu Yanti, saya mendapat Saya boleh pertanyaan Bu nggak? Yanti. Kalaupun bertentangan, Bu Yanti, Muhammadiyah tidak akan berdiri sampai saat ini. Contoh terdekat yang paling dekat yaitu yang Ormas FPI ya, itu dibubarkan, dan Ahmadiyah yang berkata tidak lama berdiri karena bertentangan dengan ideologi Pancasila menurut pemerintah. Itu aja sih tambahannya, maaf. Ya, terima kasih tambahannya Pak Leki, karena Muhammadiyah berdiri dari tahun 1920 sampai sekarang, dan semakin lama semakin eksis dan semakin besar, semakin berperan. Dari sebelum kemerdekaan, waktu kemerdekaan, pasca kemerdekaan, masa reformasi. Nah, masa reformasi kita bisa lihat, salah satu bapak reformasi adalah tokoh Muhammadiyah. Nah, itulah peran Muhammadiyah. Sampai saat ini juga sangat berperan untuk Muhammadiyah, makanya ideologinya bisa disimpulkan seiring dengan ideologi negara kita. Ya, silakan, tadi ada yang mau bertanya dari Ibu Olive, silakan Ibu. Jadi Muhammadiyah oke ya Pak Hasan Rifki? Alhamdulillah Pak, makanya saya penasaran dan ingin mempelajarinya. Daftar Pak. Alhamdulillah. Silakan untuk penanya selanjutnya dari ibu-ibu, tadi Ibu Olivia. Saya belum ibu-ibu, cenah. Oke. Nona aja, Nona. Iya, oke. Terima kasih Pak Hasan Rifki. Saya mau bertanya nih sama pemakalah, kebetulan banget kan ini membahas tentang, tadi di awal Pak Hasan Rifki bicara tentang AD dan ART, bener ya? Bener kan ya Pak Hasan Rifki ya? Ya. Oke. Pertanyaan saya adalah, selama Muhammadiyah ini berdiri, itu kan sudah puluhan tahun berarti ya. Apakah Ratusan, Bu. semua apa Pak Mardi? Ratusan tahun, Bu. Oh ya, salah, berarti ya ratusan tahun. Oh ya, benar. Udah satu abad. sorry abad. ya, sorry ya. Jadi selama Muhammadiyah berdiri ini, selama Muhammadiyah mempunyai AD dan ART ini, apakah semua energi yang sudah dikerahkan Muhammadiyah ini sudah membuahkan hasil optimal seperti yang dituntut adiknya ini, atau malah kayak adiknya ini malah kayak benda yang kayak ya udahlah gitu, apa sih ya? Ngerti nggak sih? Jadi pertanyaan saya itu semenjak Muhammadiyah berdiri ini, apakah sudah membuahkan hasil yang optimal seperti yang dituntut dalam anggaran dasarnya ini atau belum gitu? Kalau memang sudah, apa bentuknya dan bagaimana gitu? Terima kasih. Ya, terima kasih. Kayaknya nih. Pertanyaannya sangat menarik, yaitu mengenai implementasi atau hasil yang dicapai oleh Muhammadiyah setelah sekian ratus tahun berdiri, yaitu yang berpegang dengan AD/ART seperti disebutkan tadi yang pertama. Mungkin Pak Eka bisa menjelaskan, Pak. Silakan, Pak. Pakai aja dulu, pakai. Kalau begitu, kalau dilihat hasilnya sudah bisa kita rasakan. Kita bisa belajar di Universitas Muhammadiyah Tangerang, itulah hasilnya. Karena kalau organisasi itu sendiri seperti yang dikatakan Pak Asrori, layamutu walayah, yang nggak hidup, nggak mati, nggak ada perkembangan apa-apa, tidak ada hasilnya apa-apa. Nah, di sini sudah kita lihat di seluruh Indonesia pasti ada namanya Universitas Muhammadiyah. Nah, disitulah hasilnya, kiprahnya Muhammadiyah. Saya mengakui Muhammadiyah lebih maju satu langkah daripada organisasi lain, termasuk organisasi terbesar di Indonesia yaitu Nahdlatul Ulama dalam bidang pendidikan.
dalam bidang sosial juga lebih maju. Kita lihat di setiap daerah ada rumah sakit namanya rumah sakit Islam. Di situ tidak menyebutkan rumah sakit Muhammadiyah, tapi rumah sakit Islam. Pada dasarnya di situ yayasan yang membangun rumah sakit tersebut adalah organisasi Muhammadiyah. Universitas Muhammadiyah ada di mana-mana. Kita lihat yang paling besar mungkin setahu saya ada di Malang, UMM. Itu Universitas Muhammadiyah Malang. Kita bisa belajar, kita bisa menerima pelajaran tentang AIK dari Dr. Pak Milana mengenai di UMT itu adalah hasil daripada kiprah Muhammadiyah, eksistensi Muhammadiyah sampai saat ini. Ya mungkin ada Pak Mardi sebagai kader unggulan Muhammadiyah mungkin bisa menambahkan. Silakan Pak. Lanjut Cocok, dengan Pak, nanyanya ke Pak Mardiansa benar. ya, lanjut ke yang lain Pak Hasan Rifki. Saya mah udah berkali-kali lah. Jadi yang lain biar bersuara Pak Hasan Rifki. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Silakan Pak Pradika untuk menambahkan. Bukan menambahkan, saya bertanya. Kalau bertanya belum diizinkan Pak, karena permasalahannya belum di-close. Jadi nanti tumpang tindih Pak. Ya. Bukan tumpang tindih, ini saling keterkaitan. Saya ingin menanyakan tentang bentuk bentuk keberhasilan Muhammadiyah ya, kiprah Muhammadiyah selama puluhan tahun ya, yang tadi disampaikan oleh Ustaz Rizky ya. Nah, saya ingin menanyakan apa kunci keberhasilan Muhammadiyah dalam keberhasilannya dari berbagai aspek, baik aspek pendidikan, aspek yang lain-lainnya ya, aspek kesehatan dia membangun rumah sakit, aspek pendidikan dia banyak sekali bangun sekolah dari tingkat level bawah sampai level universitas gitu. Kunci keberhasilannya apa? Dibandingkan dengan organisasi-organisasi yang umurnya sama seperti Muhammadiyah gitu ya, umurnya sama gitu. Ya, kunci keberhasilannya apa? Ya resep-resepnya lah, tips-tipsnya apa kunci keberhasilan Muhammadiyah ini berhasil dalam segala aspek ya. Itu saja sih ya, ini yang mau saya tanyakan gitu. Terima kasih Pak Pradika. Sebelum nanti kita dapat penjelasan secara luas dari Pak dosen, saya mencoba untuk menganalisa atau menyimpulkan kunci keberhasilan Muhammadiyah. Nah, di sini maaf saya potong. Ini ya, pertanyaan terakhir ya. Silakan nanti habis Pak Muhammad Hasan menyampaikan tanggapannya nanti langsung di close aja kan. Baik Pak dosen. Terima kasih Pak dosen. Terima kasih atas kesempatannya. Nah, di sini dikatakan apakah kunci keberhasilan Muhammadiyah sehingga dia walaupun ada organisasi yang lebih besar dan lebih lama berdirinya, tapi Muhammadiyah selalu lebih ke depan dari segi pendidikan, sosial, dan lain-lain. Nah, di situ kuncinya adalah yang kita bahas sekarang ini, yaitu ideologi Muhammadiyah. Muhammadiyah mempunyai ideologi atau yang saya jelaskan tadi merupakan ruh dari organisasi. Dipegang teguh oleh warga Muhammadiyah. Diharuskan warga Muhammadiyah memegang teguh MA, DM, atau ideologi Muhammadiyah tadi. Nah, kan kalau kita kaitkan dengan ayat Al-Qur'an, pastinya ada ayat yang berbunyi wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan dibukakan jalan keluar, solusi dari semua permasalahan. Nah, mungkin saya nggak tahu secara persis, mungkin warga Muhammadiyah selalu berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah dan bertakwa kepada Allah sehingga semua permasalahan, semua inovasi-inovasi yang ada pada tubuh Muhammadiyah selalu terlaksana dan ya kita bisa katakan Muhammadiyah jauh satu langkah ke depan daripada organisasi-organisasi lain dalam implementasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, terima kasih Pak dosen. Untuk pembahasan kali ini kita cukupkan sampai sekian. Dan waktu kita persilakan untuk Pak Dr. Milana Abdillah Subarka untuk memberi arahan, petunjuk kepada kita. Ya, terima kasih dan waktu kami persilakan. Baik, terima kasih. Luar biasa presentasi pada hari ini yang menjelaskan tentang landasan ideologi Muhammadiyah. Mudah-mudahan teman-teman dan mahasiswa yang lain bisa memahami apa yang disampaikan oleh pemakalah pada sore hari ini.
Oke, saya sedikit memberikan penjelasan dari berbagai macam pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah diutarakan oleh teman-teman sekalian. Tadi ada yang bertanya tentang apakah ada kesesuaian antara ideologi Muhammadiyah dengan Pancasila. Tidak hanya ideologi ya, saya kira yang sesuai bahwa Pancasila itu dasar negara bangsa Indonesia itu sesungguhnya merupakan hasil jeripaya pemikiran dari para ulama-ulama yang ada di Indonesia. Termasuk tokohnya yaitu Ki Bagus Hadikusumo, ya, tokoh Muhammadiyah, yaitu dia membuat yang namanya Piagam Jakarta. Ya, membuat Piagam Jakarta pada saat itu Soekarno didesak untuk bisa melahirkan sebuah ideologi bangsa dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, karena dengan berdirinya satu bangsa dan negara itu harus terpenuhi beberapa aspek. Yang pertama ideologi bangsa, ya, kemudian adanya masyarakat, wilayah, kemudian diakui oleh bangsa yang lain, adanya konstitusi, yaitu. Nah, kemudian dalam Ki Bagus Hadikusumo sebagai anggota BPUPKI itu, ya, dia merumuskan ya yang 7 katanya itu dihilangkan karena ada protes dari masyarakat Indonesia Timur, ya, karena jangan bawa Islam gitu, tetapi dengan besar hati akhirnya 7 kata itu dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Yaitu jadi mana mungkin ya Muhammadiyah itu bertolak belakang dengan nilai-nilai Pancasila. Ya, bukan hanya sejalan ideologi Muhammadiyah dan Pancasila, bahkan yang merumuskan dasar negara itu adalah tokoh Muhammadiyah itu sendiri di dalamnya. Nah, kemudian penjelasan apa tadi ya setelah itu? Ada yang masih ingat? Mengenai hasil Oh kiprah iya. Muhammadiyah. Kiprah Muhammadiyah dengan ideologi, saya kira sudah banyak pencapaiannya, tapi tidak berhenti sampai di sini. Muhammadiyah juga harus lebih terus mengembangkan dakwahnya karena kehidupan masyarakat ini terus berubah. Jadi seiring perubahan kehidupan masyarakat ini harus diimbangi dengan kondisi masyarakatnya itu sendiri. Ya, apalagi di masa pandemi sekarang ini. Muhammadiyah telah mengeluarkan tuntunan ibadah ya di bulan suci Ramadan pada masa pandemi, tidak lain itu sebagai perwujudan dari implementasi dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Tadi ada lagi dari Pak siapa tadi yang mengatakan apa resep bisa berkembangnya sampai sekarang ini. Dari Pak Pradika, Pak. Muhammadiyah itu selalu memegang teguh yang namanya ruhul ikhlas dan ruhul jihad. Ya, kemudian berdakwah dalam melembagakan amal usaha. Itu yang menjadi prinsip Muhammadiyah. Saya teringat pesan dari ayahanda ya, ayahanda atau tokoh Muhammadiyah di Kota Tangerang, ya, Pak Tur Hairudin. Beliau ini seorang BPH di UMT ya. Beberapa waktu lalu audiensi dengan Pak Wahid Halim karena ingin meresmikan Provinsi Banten besok hari Minggu acaranya. Dia menyampaikan obrolannya dengan Pak Wahidin. Saya mah aneh gitu ke Muhammadiyah, dikasih dana hibah jadi rumah sakit, ya, jadi sekolahan, jadi universitas. Jadi memang dakwahnya seperti itu. Berbeda dengan organisasi-organisasi lain gitu. Dikasih dana hibah untuk pembinaan itu habis, tidak jadi apa-apa. Sementara Muhammadiyah ini menjadi sekolahan dan sebagainya. Jadi semangat ruhul ikhlas dan ruhul jihad ini benar-benar dijalani. Ya, semata-mata supaya dakwah itu terus berjalan. Ya, terus berkembang. Ya, bahkan insya Allah di Provinsi Banten ini ada 3 kampus, insya Allah akan berdiri 3 kampus Muhammadiyah, ya,
ada Universitas Muhammadiyah Tangerang, Universitas Muhammadiyah Banten, dan satu lagi insya Allah Universitas Muhammadiyah AR Fakhrudin. Ya, insya Allah. Itu untuk di wilayah Banten. Ya, artinya memang fastabiqul khairat itu betul-betul dijalani ya pesan itu. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Sehingga dakwahnya ini lebih besar lagi, lebih mendalam dan lebih komprehensif ya, kepada masyarakat, dan pada akhirnya masyarakat pun menikmati ya, masyarakat pun ikut berkontribusi untuk besarnya Muhammadiyah. Kira-kira seperti itu teman-teman sekalian. Ya, mohon makalah yang sudah dipresentasikan di-share melalui Japri ke saya agar saya koreksi, dan nanti ketika sudah dikoreksi saya kembalikan lagi untuk diperbaiki. Nanti ketika sudah diperbaiki dikirim lagi ke saya, sehingga nanti akan saya kumpulin. Ini udah ada tiga makalah ya yang masuk ke saya dan yang sudah direvisi ya untuk bisa dijadikan sebuah buku. Ya, ditunggu Pak Muhammad Hasan dan Pak Eka. Baik, siap, Pak dosen. Ya. Itu saja perkuliahan kita pada sore hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat. Dan ini libur nggak? Bulan Ramadan. Ada informasi nggak dari Kaprodi? Baru saya mau nanya ke Pak Dokter nih. Aduh, saya